Kita sejenak berpindah ke arca-arca Buddha. Sepengetahuan kita bersama ya, para arkeolog yang sampai sekarang meneliti arca-arca Buddha tertua, inilah arca Buddha tertua yang terbuat dari logam. Inilah arca Buddha tertua yang terbuat dari logam. Ditemukan di daerah Sempaga ya Sulawesi, di wilayah Sulawesi Barat. Arca yang sama juga dari batu itu ada di Kalimantan Barat, juga di Palembang, dan juga ada arca yang sama tapi dari batu. Ini yang dari perunggu. Semula Buddha itu tidak diarcakan, tidak. Hanya digambarkan simbolnya, yang itu yang di bawah itu. Simbol kaki Buddha. Jadi belum ada pengarcaan Buddha setelah Siddhartha meninggal gitu. Tidak boleh, belum ada. Yang diarcakan hanya simbolnya, misalnya lingkaran roda dharma, atau sepasang telapak kaki, atau stupa, atau satu lagi pohon bodhi. Itu simbol Buddha. Tetapi di awal abad Masehi, ketika pengaruh Gandhara, kesenian Gandhara berkembang, pengaruh dari Yunani, maka mulailah arca Buddha digambarkan. Inilah arca Buddha yang dipandang sebagai Buddha yang berhasil menenteramkan angin di samudra, disebut Buddha Dipangkara. Sebenarnya artinya sendiri Buddha yang menyebabkan pelita menyala. Nah, pelita itu menyala walaupun angin waktu itu dalam riwayat Buddha berhembus dengan kencang, bahkan badai, tapi pelita tetap menyala. Artinya sang Buddha itu bisa mengendalikan badai. Oleh karena itu disukai para pelaut, dibawa oleh mereka dalam mengarungi dan dalam berniaga ke Nusantara. Nah, ini rupanya terdampar pelaut-pelaut pembawa biksu Buddha itu di Sulawesi Selatan, ya sekarang Sulawesi Barat, di daerah Sempaga itu ditemukan. Semula arca ini utuh. Waktu pameran kolonial Hindia Belanda, Festival Paris ya, itu terjadi kebakaran hebat di anjungan Hindia Belanda waktu itu. Banyak arca-arca kecil yang terbakar rusak, termasuk arca ini. Jadi dia tangannya rusak semuanya. Tadinya utuh lengkap. Itulah cerita sedikit tentang arca Buddha paling awal. Kita lihat gambar berikutnya. Silakan. Nah, itu yang tadi saya singgung, arca Buddha di Palembang ditemukan di Bukit Siguntang. Ya, sama, itu gambarnya sama, cuma berbeda pengambilannya. Yang itu masa lalu, awal abad 20, dan ini yang sekarang disimpan di tempat yang lebih terlindungi gitu. Ini bergaya sama dengan arca tadi, Sempaga, Buddha perunggu, cuma yang ini yang dari batu. Baik, lanjut lagi. Nah, kita sejenak ke Tathagata atau para Dhyani Buddha, sering disebutkan di dalam kitab-kitab pelajaran itu. Tapi di dalam kitab Jawa kuno yang asli itu menyebutnya bukan Dhyani Buddha tetapi Tathagata. Tathagata yang kita lihat di foto ini adalah Tathagata yang di tengah atau Vairocana, dengan sikap tangan Dharma Cakra Prawartana, sikap kaki Padmasana ya, dalam posisi beryoga, selalu memakai jubah tipis. Karena terlalu tipis hampir-hampir tidak tergambarkan pada arca itu atau siwara. Sikap tangan itu yang membeda-bedakan sosok Dhyani Buddha yang mana, Tathagata siapa, Vairocana, Amitabha, atau dia Amoghasiddhi atau Ratna Sambawa. Kita perhatikan dari sikap tangannya saja. Nah, itu ada Ratna Sambawa, ada Amitabha di koleksi di Museum Nasional. Sikap tangannya yang berbeda, tetapi yang lainnya akan sama. Keriting rambut melingkar ke kanan, ada semacam tai lalat di tengah dahi itu ya, rambutnya telinganya terjurai panjang, lehernya bergaris 3, itu semua sama. Usnisa, Urna, Pradaksina, Wartakesa itu sama. Jubahnya juga sama. Di Borobudur menempati arah mata angin. Di barat Amitabha, di sisi timur Aksobya, di sisi utara Amoghasiddhi, di sisi selatan Ratna Sambawa, di tengah dalam stupa-stupa berlubang itu Vairocana. Jadi yang membedakan arca-arca Tathagata, arca-arca Dhyani Buddha adalah sikap tangan sebenarnya. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi sikap tangan supaya kita bisa tahu sebenarnya itu Dhyani Buddha siapa. Kita lanjut lagi.
Salah satu arca yang bersifat Bauddha yang penting adalah arca Dhyani Bodhisattva. Dhyani Bodhisattva yang banyak diarcakan adalah Dhyani Bodhisattva Avalokitesvara. Di Jawa masa klasik tua, Avalokitesvara banyak diarcakan. Karena apa? Karena Avalokitesvara itu Dhyani Bodhisattvanya Amitabha. Sedangkan Amitabha adalah Dhyani Buddha zaman sekarang yang banyak dipuja oleh pemeluk zaman sekarang. Karena itu jadi menduduki tempat yang penting. Apa ciri Avalokitesvara? Avalokitesvara berciri berbusana lengkap itu. Pakai gelang, kalung, kelat bahu, tabuk ya. Cuma di mahkotanya saja dengan bentuk Amitabha, tata gata Amitabha kecil di mahkota, jangan ragu. Suara di Candi Mendut, di ruang bilik Candi Mendut. Di foto ini berasal dari museum di Yogyakarta. Kita meningkat pada gambar Padmapani Lokeswara. Ini siapa? Sebenarnya ini Avalokitesvara juga. Cuma, loh, katanya ada Amitabha kecil di mahkotanya. Kok tidak ada di sini? Iya, ini adalah Avalokitesvara dalam bentuk Padmapani Lokeswara. Apalagi cirinya? Cirinya dia pegang bunga Padma tuh, bunga teratai. Kalau Anda bisa perhatikan di latar belakang itu di bahu sebelah kiri ya, di bahu sebelah kiri itu ada bunga megar itu, bunga teratai panjang. Itulah ciri dari Padmapani Lokeswara. Gaya seninya memang gaya seni Sailendra Wangsa ini, Jawa Tengahan. Apa sih pegangannya? Tadi saya sebut naturalis. Ini naturalis, seperti manusia, anggun, ya, berhasil mengekspresikan manusia seperti apa adanya. Itu yang disebut gaya seni Sailendra Wangsa, berkembang abad 8 sampai 10 ya, dan itu dihubungkan dengan kerajaan Mataram. Ini mengundang perhatian saya. Ketika saya berkunjung ke Museum Nasional, saya memperhatikan satu arca yang menarik. 550B atau 5503 itu inventarisasinya. Lalu saya bertanya, apakah ini siapa? Siapakah ini apa? Begitu. Karena kalau disebut Agastya, nggak mungkin. Agastya itu biasanya bawa kendi dan juga ada muridnya. Setelah saya melakukan ya sedikit perbandingan dan membuka-buka pustaka, arca ini sangat mungkin menggambarkan Jambala. Jambala itu siapa? Jambala itu Kuwera, dewa kesejahteraan dalam agama Buddha. Kalau dalam agama Hindu namanya dewa kesejahteraan itu namanya Kuwera. Di dalam agama Buddha disebut Jambala. Nah, yang ini adalah Ukcusma Jambala, emanasi dari Amit Aksobya, berbadan gempal, berperut buncit, mengenakan busana dan perhiasan lengkap, bertangan dua. Tangan kiri digambarkan membawa bunga teratai kucup, tangan kanannya rusak, mungkin membawa wilwa. Wilwa itu buah delima yang disimbolkan sebagai permata. Arca ini juga setahu saya cuma ada di Museum Nasional. Di Jawa, di museum lain di Jawa saya tidak menjumpai. Nah, sekarang masih disimpan di Museum Nasional. Ini salah satu arca yang penting.